Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessa Zahra Mardita dengan NPM 2530200075. Saya Rasy Fitriani Putri dengan NPM 2530200077. Perkenalkan, saya Devi Julianti dengan NRP 2530200078. Saya Anindya Nabila Azahra dengan NPM 2530200079. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, suku, dan agama. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, kami akan menyampaikan materi berjudul Pancasila sebagai dasar dalam pendidikan multikultural yang membahas peran nilai-nilai Pancasila dalam menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai, dan persatuan. Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk. Kita hidup di tengah keberagaman suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Keberagaman ini adalah kekayaan bangsa, namun juga dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dihadapi dengan sikap yang saling menghargai dan toleransi. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda agar mampu hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan. Salah satu konsep pendidikan yang relevan dengan kondisi ini adalah pendidikan multikultural. Dalam konteks Indonesia, pendidikan multikultural tidak dapat dipisahkan dari Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa. Melalui presentasi ini akan dibahas bagaimana Pancasila berperan sebagai dasar dalam pendidikan multikultural di Indonesia. Lalu ada pendidikan multikultural, adalah pendekatan pendidikan yang mengakui, menghargai, dan menghormati keberagaman latar belakang peserta didik, baik dari segi budaya, agama, etnis, maupun pandangan hidup. Pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan nilai toleransi, keadilan, kesetaraan, dan sikap menghormati. Dalam pendidikan multikultural, pendidikan tidak dianggap sebagai penghalang, melainkan sebagai potensi untuk memperkaya pengalaman belajar. Peserta didik diajak untuk memahami bahwa setiap individu memiliki hak dan martabat yang sama. Selanjutnya, Pancasila merupakan dasar negara, sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Nilai kandungan Pancasila bersifat universal dan relevan dengan kehidupan masyarakat yang beragam. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip yang mendukung terciptanya kehidupan multikultural yang harmonis. Oleh karena itu, Pancasila dapat dijadikan landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan multikultural di Indonesia. Makna setiap sila Pancasila dalam pendidikan multikultural. Sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengajarkan sikap religius dan toleransi antar umat beragama. Dalam pendidikan multikultural, peserta didik diajarkan untuk menghormati perbedaan keyakinan dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Sekolah menjadi ruang aman bagi setiap siswa untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Pendidikan multikultural berdasarkan sila ini mengajarkan sifat empati, keadilan, dan anti-diskriminasi. Semua peserta didik diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Sila ketiga yakni persatuan Indonesia. Sila ini mengajarkan pentingnya persatuan di tengah keberagaman. Dalam pendidikan multikultural, peserta didik diajak untuk mencintai bangsa Indonesia tanpa menghilangkan identitas budayanya masing-masing. Perbedaan dipandang sebagai perekat persatuan, bukan pemecah belah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajarkan nilai demokrasi, musyawarah, dan menghargai pendapat orang lain. Dalam proses pembelajaran, siswa dilatih untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan menerima perbedaan pandangan dengan sikap terbuka. Sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pemerataan hak dan kesempatan. Pendidikan multikultural berdasarkan sila ini bertujuan menciptakan keadilan dalam akses pendidikan, sehingga setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
Peran pendidikan dalam mewujudkan nilai Pancasila. Pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Sekolah bukan hanya tempat untuk memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan sikap sosial. Nah, melalui pendidikan, nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan dalam perilaku nyata sehari-hari. Nah, dalam konteks pendidikan multikultural ini, penerapan nilai Pancasila dapat dimulai dari kurikulum yang inklusif. Materi pembelajaran seharusnya mencerminkan keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial yang ada di Indonesia. Nah, dengan demikian, peserta didik dapat mengenal dan memahami perbedaan sejak dini, sehingga tumbuh sikap saling menghargai. Nah, selain kurikulum, metode pembelajaran juga berperan penting. Pembelajaran yang bersifat partisipatif seperti diskusi kelompok, kerjasama tim, dan pembelajaran berbasis proyek dapat melatih peserta didik untuk bekerja sama dengan teman yang memiliki latar belakang berbeda. Hal ini sejalan dengan nilai persatuan dan demokrasi yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, guru memiliki peran sentral sebagai teladan dalam mewujudkan nilai Pancasila. Sikap guru yang adil, tidak diskriminatif, dan terbuka terhadap perbedaan akan menjadi contoh yang nyata bagi peserta didik. Guru juga berperan dalam menciptakan suasana kelas yang nyaman dan aman, sehingga setiap siswa dapat dihargai dan diterima. Lingkungan sekolah secara keseluruhan juga harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Aturan sekolah yang menjunjung keadilan, kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan semua siswa, serta budaya saling menghormati antar warga sekolah merupakan bentuk nyata penerapan pendidikan multikultural berbasis Pancasila. Selanjutnya ada implementasi nilai Pancasila dalam kegiatan pendidikan. Penerapan nilai Pancasila dalam pendidikan multikultural tidak hanya terbatas pada kegiatan belajar mengajar di kelas. Nilai-nilai tersebut juga dapat diwujudkan melalui kegiatan sekolah, baik formal maupun non-formal. Kegiatan seperti upacara bendera, peringatan Hari Besar Nasional, dan kegiatan sosial dapat menjadi sarana penanaman nilai persatuan dan cinta tanah air. Melalui kegiatan ini, peserta didik diajak untuk memahami pentingnya kebersamaan dan rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Selain itu, sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan yang memperkenalkan budaya daerah seperti pentas seni, bazar budaya, atau hari pakaian adat. Kegiatan ini dapat meningkatkan rasa bangga terhadap keberagaman budaya sekaligus menumbuhkan sikap toleransi. Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, penerapan nilai Pancasila juga terlihat dari cara penyelesaian masalah ketika terjadi perbedaan pendapat atau konflik antar siswa. Penyelesaian ini dilakukan melalui musyawarah dan dialog, bukan dengan kekerasan. Nah, hal ini mencerminkan nilai sila keempat Pancasila. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak pendidikan multikultural berbasis Pancasila. Pendidikan multikultural yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila memberikan dampak yang sangat positif, baik bagi peserta didik maupun bagi kehidupan masyarakat secara luas. Melalui pendidikan ini, peserta didik tidak hanya dibekali dengan pengetahuan akademik, tetapi juga dengan kemampuan sosial dan emosional yang penting untuk hidup berdampingan dalam masyarakat yang beragam. Mereka belajar untuk memahami orang lain, mengendalikan emosi, serta bersikap bijak dalam menghadapi perbedaan pendapat dan latar belakang. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, peserta didik akan tumbuh menjadi pribadi yang toleran, saling menghargai, dan terbuka terhadap perbedaan suku, agama, budaya, maupun pandangan hidup. Sikap saling menghormati ini membuat mereka mampu bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang perbedaan yang ada. Hal tersebut sangat penting, terutama di tengah masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman tinggi dan semakin kompleks seiring perkembangan zaman. Selain itu, pendidikan multikultural berbasis Pancasila juga membantu membentuk karakter peserta didik agar memiliki rasa empati, keadilan, dan tanggung jawab sosial.
Peserta didik diajak untuk tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan bersama. Dengan begitu, mereka akan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan siap berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam jangka panjang, pendidikan multikultural berbasis Pancasila berperan penting dalam mencegah munculnya sikap intoleransi, diskriminasi, dan konflik sosial. Peserta didik yang sejak dini diajarkan untuk menghargai perbedaan akan lebih mampu menyelesaikan masalah secara damai dan menghindari tindakan kekerasan. Generasi muda diharapkan dapat menjadi agen perdamaian yang menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya sekedar simbol negara, tetapi juga pedoman nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan. Pendidikan multikultural yang berlandaskan Pancasila merupakan upaya nyata dalam membentuk generasi yang berkarakter, beretika, dan berjiwa kebangsaan. Melalui pendidikan, nilai Pancasila dapat terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, Pancasila akan tetap relevan dan hidup di tengah perkembangan zaman serta tantangan globalisasi. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan dari kelompok kami mengenai Pancasila sebagai dasar dalam pendidikan multikultural. Semoga penjelasan yang kelompok kami berikan dapat dipahami serta dapat menambah wawasan baru dan tentunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.